Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bersama. Dan untuk kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang materi kita hari ini, yaitu tentang teori kepemimpinan dan manajemen dalam praktik kebidanan. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan memahami tentang teori kepemimpinan dan manajemen, terutama adalah manajemen dalam pelayanan atau dalam praktik kebidanan. Oke, baik. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya kenapa mahasiswa kebidanan, terutama adalah di sini mahasiswa S1 kebidanan, itu perlu memahami tentang teori kepemimpinan dan manajemen. Ya, karena karakter kepemimpin atau karakter leaders itu harus dimiliki oleh mahasiswa calon tenaga profesional. Dan mahasiswa kesehatan merupakan generasi penerus profesi kesehatan. Dalam konteks ini adalah mahasiswa kebidanan. Nah, kompetensi yang harus dimiliki itu bukan hanya kompetensi keilmuan saja sesuai dengan jurusan dan peminatan yang sedang dipelajari, akan tetapi tentang integritas personality itu juga penting. Ya. Karena integritas personality itu akan terbangun apabila memiliki dan mengembangkan karakter. Nah, karakter leaders atau karakter eh, kepemimpinan dan sebagai manajer itu yang dimiliki oleh mahasiswa itu sangat berpengaruh terhadap kualitas profesionalisme. Jadi kan kita sudah tahu kemarin materi sebelumnya, kebetulan materi ini adalah materi pada mata kuliah praktek profesional bidan. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, awal pada mata kuliah ini kita sudah tahu, sudah belajar tentang profesionalisme dalam kebidanan. Kenapa profesi bidan itu disebut sebagai profesi atau pekerjaan profesional. Jadi kita pada pertemuan pertama materi ini juga sudah membahas tentang atribut profesionalisme pada profesi bidan atau pada kebidanan. Nah, ini ada hubungannya dengan bahwa ilmu kebidanan itu disebut sebagai ilmu profesional atau profesionalisme dalam kebidanan. Karena di dalam melaksanakan pelayanan kebidanan, di dalam belajar kebidanan, kemudian nanti akan menjadi seorang bidan profesional, itu perlu memiliki karakter ini, yaitu karakter kepemimpinan dan mampu melakukan manajemen. Ya, mampu melakukan manajemen. Itulah pentingnya kenapa perlu mempelajari tentang kepemimpinan dan manajemen. Dan nanti kita integrasikan di dalam kepemimpinan di dalam pelayanan kebidanan dan manajemen di dalam praktik kebidanan. Ya. Dan pada proses pembelajaran ini, pada masa perkuliahan ini, sebelum nanti mahasiswa itu menjadi seorang bidan yang profesional, nah, maka perguruan tinggi itu merupakan wadah untuk mematangkan karakter leaders dan manajemen mahasiswa. Karena sesungguhnya masing-masing kita itu adalah mempunyai karakter itu, yaitu karakter seorang leaders atau pemimpin dan manajemen atau memanajer suatu masalah gitu. Nah, pada pembelajaran ini nanti kita akan fokuskan pembelajaran ini adalah untuk kepemimpinan dan manajemen yang berorientasi untuk pelayanan kebidanan. Itu latar belakangnya kenapa kok mahasiswa bidan harus mempelajari tentang kepemimpinan dan manajemen. Nah, di sini ada pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Ya, bedanya apa?
bahwa kalau pemimpin itu adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasikan demi tercapainya suatu tujuan. Jadi kalau pemimpin itu secara formal dia memang diangkat atau diberikan wewenang untuk mengorganisasikan bawahan, yaitu menurut Robert Tanembuan. Ya, ada juga definisi lain, seorang pemimpin itu adalah seseorang yang menduduki suatu posisi manajemen atau seseorang yang melakukan suatu pekerjaan memimpin. Itu disebut dengan pemimpin. Jadi ada legalitasnya, ada ada secara formal dia diangkat sebagai seorang pemimpin. Ya. Namun kalau kepemimpinan itu adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Itu adalah kepemimpinan. Jadi kalau pemimpin itu secara struktural, secara legal, secara formal, ini adalah pemimpinnya. Bisa tertulis hitam di atas putih atau tidak tertulis, tetapi berdasarkan kesepakatan bahwa ini adalah pemimpin. Namun kalau kepemimpinan itu adalah kegiatannya, perilakunya yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kalau pemimpin itu sudah pasti orang-orang tahu bahwa ini pemimpin, tapi kalau kepemimpinan itu adalah karakter seseorang, kegiatan seseorang yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Itu pengertian menurut Josh Terry. Ada juga menurut Sullivan dan Decker, ini adalah ahli-ahli manajemen tentang kepemimpinan, bahwa kepemimpinan itu merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Ya. Jadi kalau pemimpin itu ada legalitasnya, dibentuk, dan ini semua orang tahu, sadar bahwa ini pemimpin. Namun kalau kepemimpinan itu adalah perilakunya, ya, kegiatannya, keterampilannya yang dimiliki oleh seseorang dalam upaya yang punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, ya, atau untuk membuat orang lain itu mau bekerja dengan sukarela, bekerja dengan sebaik-baiknya, ya, melaksanakan sesuatu kegiatan sesuai dengan kemampuan dia, ya, untuk mencapai tujuan kelompok atau tujuan bersama. Itu disebut dengan kepemimpinan. Jadi, seorang pemimpin itu bisa mempunyai karakter kepemimpinan. Ketika dia melakukan kegiatan, maka yang dilakukan itu adalah kepemimpinan. Jadi kalau pemimpin itu belum tentu dia memiliki karakter seorang malah mempunyai karakter kepemimpinan, tetapi orang yang melakukan kepemimpinan pasti dia adalah seorang pemimpin walaupun tanpa sadar. Itu ya. Itu pengertian dari pemimpin dan kepemimpinan. Jadi pemimpin itu adalah secara legalitasnya, kalau kepemimpinan adalah perilakunya yang dilakukan kegiatannya. Sehingga kepemimpinan itu dapat dipahami dari beberapa pengertian di atas bahwa kepemimpinan akan muncul apabila ada seseorang yang karena sifat-sifat dan perilakunya mempunyai kemampuan untuk mendorong orang lain untuk berpikir, bersikap, ataupun berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan dia di dalam melakukan kegiatan kepemimpinan. Jadi kalau kepemimpinan itu adalah perilaku. Jadi kepemimpinan akan muncul apabila ada seseorang yang karena sifat-sifat dan perilakunya mempunyai kemampuan untuk mendorong orang lain untuk berpikir, bersikap, ataupun berbuat sesuai dengan apa yang diinginkannya. Jadi kepemimpinan seorang pemimpin belum tentu bisa melakukan sebuah kegiatan kepemimpinan karena tidak selalu kepemimpinan itu dilakukan oleh seorang pemimpin secara legal, tetapi kepemimpinan itu adalah kemampuan yang melekat pada diri seseorang. Itu ya. Itu adalah kepemimpinan.
Nah, apa sih fungsi kepemimpinan? Yang pertama, kalau tadi kita lihat definisi dari kepemimpinan, maka fungsi dari kepemimpinan yang pertama adalah mempengaruhi orang lain, yaitu kemampuan memimpin, menyampaikan ide-ide, pandangan, gagasan, dan ajakan sehingga konstituen tertarik untuk menerima ide, usulan, dan gagasan tersebut. Jadi punya fungsi untuk mempengaruhi orang lain. Itu fungsi kepemimpinan. Dia mampu menyampaikan ide, pandangan, gagasan, ajakan sehingga konstituen atau orang lain yang bermanfaat, yang bisa memberikan kontribusi kontribusi untuk suatu kegiatan itu mau menerima ide, usulan, dan gagasan tersebut. Jadi fungsi kepemimpinan yang pertama adalah mempengaruhi orang lain. Kemudian yang kedua adalah motivator, yaitu selalu berpositif thinking kepada orang lain, memberikan kritik dan saran dengan berkomentar yang positif terlebih dahulu, baru sarannya disampaikan dengan bahasa yang santun. Jadi motivator, motivator itu ketika ada orang lain, kalau dalam hal ini orang-orang yang akan dia pengaruhi atau yang akan dia sampaikan ide-ide supaya melakukan apa yang dia inginkan atau ada apa yang dia maksudkan. Jadi fungsi kepemimpinan motivator itu artinya adalah ketika dia menyampaikan menyampaikan sarannya atau apa yang dia inginkan itu bisa menyampaikan dengan bahasa yang santun tanpa menyepelekan atau berkomentar negatif terhadap apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Jadi orang lain itu merasa dihargai sehingga orang lain itu akan bisa menerima apa yang diinginkan oleh orang tersebut di dalam melakukan kepemimpinan. Ya, jadi selalu berpositif thinking terhadap yang dilakukan orang lain. Kemudian ketika memberikan kritik yang saran itu dengan apa berkomentar secara positif, jadi tidak langsung dijatuhkan apa yang dilakukan orang lain, baru dia menyampaikan idenya dengan bahasa yang santun. Karena apa? Dengan begitu, orang yang dia kritik itu tidak akan merasa dikritik dan dia merasa dihargai, sehingga orang tersebut itu akan mau melakukan saran dan masukannya dari eh, kepemimpinan yang dilakukan orang tersebut. Gitu ya. Itu kemudian yang ketiga adalah sebagai model atau teladan, menjadi orang yang bisa dicontoh dalam integritas personalitinya. Jadi secara pribadi dia menjadi merupakan orang yang patut dicontoh karena dia memberikan contoh yang positif. Ya, integritas personalitinya. Jadi sifat-sifat pribadinya itu bisa menjadi model atau tauladan. Ya, karena dia memberikan aura positif, memberikan contoh yang positif, sehingga dia bisa menjadi model atau tauladan. Itu fungsi kepemimpinan. Kemudian yang keempat, membuat keputusan atau decision maker. Jadi dia mampu membuat keputusan, ya, karena membuat keputusan itu diperlukan kompetensi kepemimpinan, keberanian dan tanggung jawab. Karena apa? Ketika dibuat suatu keputusan, maka dia harus siap untuk apakah berhasil atau tidak keputusan yang dia ambil. Ya. Jadi membuat keputusan diperlukan kompetensi kepemimpinan, keberanian, dan tanggung jawab di dalam menghadapi resiko organisasi sebagai impact dari keputusannya. Karena kalau dia tidak berani mengambil resiko apakah keputusannya baik atau tidak berani mengambil resiko tentang akibat dari keputusan yang dia ambil, maka dia tidak akan bisa mengambil keputusan. Padahal fungsi kepemimpinan salah satunya adalah membuat keputusan. Jadi harus mampu membuat keputusan, berani mengambil keputusan. Itu adalah fungsi kepemimpinan. Jadi ada 4, mempengaruhi orang lain sebagai motivator, kemudian model atau tauladan, dan membuat keputusan atau decision maker. Itu. Nah, kemudian di dalam teori kepemimpinan juga ada yang disebut dengan gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan itu ada gaya kepemimpinan klasik, belum modifikasi. Ya, ada gaya kepemimpinan klasik. Ada 4. Yang pertama ada gaya demokratis, kemudian ada gaya otoriter, kemudian ada gaya laissez-faire, dan ada gaya karismatik.
Apa itu masing-masing kita lihat? Yang pertama adalah gaya demokratis. Itu adalah seorang pemimpin selalu meminta pendapat dari staf. Segala keputusan yang diambil atas pertimbangan dan melalui masukan dari staf. Pemimpin harus memiliki critical thinking, kecepatan dalam mengambil keputusan, menguasai substansi program kerja. Jadi itu disebut dengan gaya demokratis. Jadi dia selalu mempertimbangkan masukan dari stafnya. Jadi tidak mengambil keputusan atas pertimbangan atau atas pemikiran sendiri, tetapi selalu mempertimbangkan masukan dari stafnya. Karena ya untuk mengambil keputusan. Kemudian yang kedua ada gaya otoriter. Gaya otoriter itu adalah kepemimpinan yang mempunyai ciri bahwa segala keputusan itu berada dalam diri pemimpin atau central of decision maker. Staf itu hanya menerima instruksi akan suatu tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi di dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan organisasinya atau kelompoknya itu tidak pernah melibatkan staf, tetapi dia mengambil keputusan sendiri, kemudian setelah ada keputusan baru disampaikan kepada staf atau bawahan untuk dilaksanakan. Itu adalah gaya otoriter. Jadi kurang mempertimbangkan masukan dari bawahan. Kemudian ada gaya laissez-faire, itu adalah pemimpin dengan gaya ini uh, pemimpin yang kurang memiliki kemampuan, tidak mempunyai kompetensi dalam memimpin. Biasanya tidak paham akan program-program kerja organisasi yang dipimpinnya. Sehingga segala keputusan itu diserahkan kepada stafnya tanpa diberikan bimbingan yang memadai dari pemimpin. Itu biasanya adalah pemimpin yang tidak paham tentang segala sesuatu yang dipimpinnya, tentang organisasinya, tentang visi misinya, tentang tujuannya, atau bahkan tidak menguasai tentang ilmu dari organisasi yang dipimpinnya. Itu adalah gaya laissez-faire. Jadi terserah staf mau apa, monggo silahkan tanpa bimbingan yang memadai dari pemimpin. Ya, ini sangat kebalikan dengan gaya otoriter. Kalau otoriter itu keputusan di tangan pemimpin, kalau gaya laissez-faire itu diserahkan sepenuhnya kepada staf tanpa bimbingan, tanpa arahan. Kemudian ada gaya karismatik, itu adalah pemimpin memiliki karisma atau aura yang sangat positif. Aura ini terpancar dari wajah, tubuh, integritas dirinya, personalitinya, ya. Dan pemimpin ini biasanya dilahirkan dari monarki ya, karena biasanya karisma tertentu itu ada genetiknya. Atau kalau tidak karena lingkungan yang tertentu. Karena kalau dari monarki, dari keturunan itu biasanya di lingkungan sejak dia lahir itu kan lingkungannya sudah lingkungan yang membentuk dia untuk menjadi seorang pemimpin. Sehingga akan membentuk dia ditambah genetik, ditambah lingkungan akan membentuk dia menjadi seorang pemimpin yang karismatik. Ya punya aura wajah, tubuh, lifestyle, kemudian body language, ya gaya tubuh, kemudian perilaku, kemudian integritas personality itu memang menunjukkan seorang pemimpin. Ini adalah gaya karismatik. Nah, kemudian yang terbaik yang apa, Bu? Yang terbaik itu adalah yang modifikasi antara karismatik dan demokratis. Jadi dia berkarisma, tapi dia juga mempertimbangkan masukan dari stafnya. Itu akan menghasilkan uh, hasil kerja kepemimpinan yang bagus. Nah, itu adalah gaya kepemimpinan klasik. Baik, kemudian ada gaya kepemimpinan yang merupakan hasil pengembangan dari gaya kepemimpinan klasik. Klasik tadi gitu kan ada demokratis, otoriter, laissez-faire, kemudian ada karismatik. Nah, kemudian di sini ada modifikasi dari gaya klasik tersebut. Ada yang pertama adalah gaya autokratis, yaitu seorang pemimpin memberikan kepercayaan kepada stafnya sampai pada level tertentu. Kemudian memberikan motivasi staf dengan uh, ancaman dan hukuman, tetapi pemimpin membuka komunikasi antara staf dengan dirinya sebagai pemimpin. Jadi ada reward, ada punishment. Meskipun dalam pengambilan keputusan, pemimpin masih melakukan pengawasan dengan ketat. Gaya pemimpinan ini mirip gaya diktator, tapi bobotnya agak kurang. Ya,
dan pendapat staf tidak pernah dibenarkan. Jadi sebenarnya dia sepertinya memberikan keluasaan kepada staf, tetapi dia juga dengan ketat itu melakukan pengawasan. Uh, jadi tidak melulu otoriter, tetapi staf juga boleh, tetapi masih tetap porsinya masih tetap lebih besar pemimpinnya untuk menjadi pertimbangan di dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada gaya pseudo-demokratis, itu adalah uh, ketika seorang pemimpin ingin menunjukkan seolah-olah demokratis, seolah-olah pemimpin menghargai staf dan meminta pendapatnya, tetapi pada akhirnya keputusan menurut pemimpin. Jadi demokratis semu, pseudo-demokratis. Ya. Sepertinya demokratis, sepertinya meminta pendapat dari staf, tetapi sesungguhnya pengambilan keputusan itu tetap berdasarkan pandangan dari pemimpin. Kemudian ada gaya militeristik, yaitu gaya ini lebih banyak diterapkan pada kemiliteran atau ketentaraan sesuai dengan namanya. Kepemimpinan taat pada satu komando pimpinan, jadi ada pusat komando sebagai komandan. Mirip gaya otoriter dan diktator. Instruksi pemimpin harus segera dilaksanakan. Eh, Kemudian gaya ini dikembangkan karena pada lingkup aktivitas ketentaraan atau militer, semua serba kritis, suasana perang, dan itu menuntut pengambilan keputusan yang cepat dan tetap, dan tepat, sehingga semua harus mengikuti komando pimpinan untuk meminimalkan hal-hal yang tidak diinginkan bergejolak di staf. Ini adalah gaya militeristik. Ya. Jadi gabungan antara otoriter dan diktator. Jadi perintah pada satu pusat komando. Satu komando, yang lainnya tidak diberikan kesempatan untuk memberikan komando, memberikan sanggahan atau berpendapat apapun, tetapi hanya melaksanakan instruksi dari komando. Itu gaya militeristik. Nah, autokratis, pseudo-demokratis, militeristik ini adalah hasil pengembangan dari gaya kepemimpinan klasik yang empat tadi. Selanjutnya, uh, kita juga harus paham, harus tahu karakter seorang pemimpin. Seperti apa sih karakter seorang pemimpin? Yang pertama adalah personality. Ya, pemimpin yang punya kepribadian yang berkarakter. Personality di sini dimaksud adalah mempunyai sifat jujur, bertanggung jawab, disiplin. Jadi dia punya karakter kuat, tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah ada memperhatikan confronting faktor di dalam pengambilan keputusan atau di dalam melakukan tugas kepemimpinan. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas. Jadi seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas karena pengetahuan itu akan mempengaruhi dia di dalam mengambil keputusan untuk kepentingan kelompoknya. Kemudian yang ketiga itu harus mempunyai kemampuan komunikasi yang efektif. Kenapa? Karena dengan memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, dia akan mampu menyampaikan ide-idenya, gagasannya, kemudian hal-hal yang perlu dipahami oleh anggota kelompoknya atau oleh stafnya, sehingga idenya, gagasannya, atau bahkan perintahnya itu bisa diterima atau didefinisikan oleh anggota kelompok sehingga bisa dilakukan sesuai dengan yang diharapkan oleh seorang pemimpin. Jadi pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk komunikasi yang efektif. Kemudian keempat, bakat. Bakat. Jadi karakteristik seorang pemimpin itu harus mempunyai bakat-bakat apa? Bakat untuk menjadi seorang pemimpin. Ya seperti tadi pada pada gaya kepemimpinan klasik itu ada karismatik. Jadi karakter seorang pemimpin yang keempat itu adalah mempunyai bakat untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang kelima, keseimbangan emosi. Ini sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya, untuk keberhasilan di dalam melakukan sebuah kepemimpinan, keseimbangan emosi. Jadi ketika dia tidak sesuai dengan keinginannya, tidak meluap-luap, kemudian ketika dia sangat puas dengan apa yang dia inginkan tercapai, itu juga tidak terlalu meluap-luap. Jadi ada keseimbangan emosi.
Karena keseimbangan ini, emosi ini penting karena ketika dia tidak bisa mengontrol emosinya, itu juga pasti akan mempengaruhi keputusan yang diambil di dalam melakukan sebuah kepemimpinan. Ya, kemudian keseimbangan emosi itu juga akan mempengaruhi meminimalisir subjektif dan objektifnya di dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang keenam itu sosial. Sosial itu artinya adalah di dalam melakukan suatu kegiatan, pekerjaan tidak hanya berorientasi kepada kepentingan dia, tetapi juga dia berorientasi pada kepentingan orang banyak, kepentingan kelompoknya, dan kepentingan dari orang lain, tidak selalu berorientasi kepada kepentingan dia pribadi. Kemudian yang ketujuh adalah spiritual. Ini juga penting karena spiritual yang baik pada seorang pemimpin itu akan mempengaruhi sudut pandang, akan mempengaruhi pola pikir, akan mempengaruhi pengambilan keputusan, karena spiritual itu akan menjadi landasan di dalam melakukan suatu kegiatan kepemimpinan. Dan ini akan mempengaruhi karakter dan perilaku di dalam melakukan sebuah kepemimpinan. Nah, itu adalah karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah personality, personality yang bagus, kemudian pengetahuan luas, kemudian mampu berkomunikasi efektif, kemudian memiliki bakat, memiliki keseimbangan emosi, kemudian perilaku sosial yang baik, dan yang terakhir adalah spiritual yang memadai. Itu adalah karakter seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin yang baik. Baik, kemudian eh, selanjutnya tadi kita sudah bahas tentang kepemimpinan dan pemimpin. Nah, pokok materi kita hari ini kan kepemimpinan dan manajemen. Nah, setelah kita tadi tahu apa itu pemimpin, apa itu kepemimpinan, nah sekarang kita lihat apa sih manajemen. Ya, apa ada hubungannya antara pemimpin dan manajemen, antara kepemimpinan dan manajemen? Nah, kita lihat. Apa itu pemimpin? Tadi kita bisa lihat leaders atau pemimpin itu adalah orang yang mendapatkan tugas dan kepercayaan dari lembaga, konstituen atau seseorang baik formal maupun non formal untuk menjalankan fungsi kepemimpinan dengan memberikan pengaruh, motivasi, kemudian teladan dan membuat keputusan akan organisasi atau lembaga yang dipimpinnya dan memiliki sense of crisis, sense of belonging, and dignity konstituen dengan sukarela mengikutinya. Itu adalah pemimpinan. Selanjutnya apa itu manajer? Ya, karena di dalam manajemen itu ada manajer. Ya. Kalau dalam kepemimpinan ada pemimpin. Dalam manajemen itu ada manajer. Manajer itu apa? Itulah seseorang yang mendapatkan tugas secara formal dari owner, pemimpin, konstituen atau seseorang secara formal menggerakkan semua orang untuk bekerja sama dengan antusias guna mencapai tujuan organisasi. Ya, itu adalah manajer. Itu yang uh, mengelola, yang diberikan tugas untuk mengelola. Dia diberikan tugas oleh pemimpin untuk mengelola. Itu adalah manajer. Jadi manajer posisinya di bawah pemimpin. Ya, dia diberikan kewenangan untuk mengelola, memanage, ya, mengelola, memanage. Itu adalah perbedaan leaders dan manajemen. Nah, karena kemudian kita masuk ke keterampilan bidan sebagai leader, keterampilan bidan sebagai pemimpin. Apa keterampilan bidan sebagai pemimpin? Yang pertama adalah mengenali keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dan menolak setiap tugas atau tanggung jawab di luar wewenang dan tanggung jawab bidan. Ya. Keterampilan bidan sebagai leader yang pertama mengenali keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dan mampu menolak setiap tugas atau tanggung jawab di luar wewenang dan tanggung jawab bidan sehingga bidan harus paham tentang wewenangnya, tanggung jawabnya. Ketika dia sudah paham tentang wewenang, tanggung jawab, maka dia bisa melakukan keterampilan sebagai leader atau sebagai pemimpin. Dan kemudian yang kedua, keterampilan bidan sebagai leader itu adalah menerima tanggung jawab kepemimpinan dalam praktik kebidanan. Karena bidan itu akan melakukan praktik kebidanan. Nah,
Sehingga eh, bidan sebagai pemimpin itu menerima tanggung jawab kepemimpinan dalam praktik kebidanan. Dan yang ketiga, menggunakan kemampuan untuk berpikir secara proaktif, perspektif luas, dan kritikal dalam konteks penyelesaian masalah. Masalah dalam hal ini adalah masalah di dalam praktik kebidanan. Nah, tuh. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu keterampilan bidan sebagai pemimpin, nah kita akan lihat dulu sebelum lanjut ke manajemen kebidanan, kita lihat apa artinya manajemen kebidanan. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen kebidanan? Karena di dalam melakukan kepemimpinan, eh, sebagai pemimpin itu bidan akan melakukan suatu praktek kebidanan. Nah, di dalam melakukan praktek kebidanan itu ada yang disebut dengan manajemen kebidanan. Nah, manajemen kebidanan itu apa? Itu adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan di dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Itu adalah manajemen kebidanan. Itu menurut buku IBI tahun 2007 ya. Dalam buku 50 tahun IPI tahun 2007. Nah, kalau menurut Depkes RI tahun 2005 bahwa manajemen kebidanan itu adalah metode dan pendekatan pemecahan masalah ibu dan anak yang khusus dilakukan oleh bidan di dalam memberikan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Itu adalah manajemen kebidanan. Sama sebenarnya intinya adalah metode pendekatan pemecahan masalah secara sistematis, ya mulai dari pengkajian, analisis, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi di dalam memberikan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Kalau menurut Helen Farney, bahwa manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian tahapan yang logis untuk pengambilan suatu keputusan berfokus pada klien. Jadi intinya manajemen kebidanan itu adalah suatu pendekatan, suatu uh, metode pemecahan masalah yang digunakan oleh bidan di dalam memberikan asuhan kebidanan yang berdasarkan ilmu, kemudian penemuan, keterampilan, ya, berdasarkan tahapan yang logis, yaitu mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di dalam memberikan asuhan kepada individu, keluarga, dan masyarakat yang berfokus pada klien. Itu adalah pengertian dari manajemen kebidanan. Nah, di dalam melakukan itu tindakan manajemen kebidanan, maka diperlukan kemampuan untuk kepemimpinan. Baik, selanjutnya adalah proses manajemen kebidanan sesuai dengan standar. Masih ingat pertemuan pertama dari mata kuliah ini bahwa bidan ke bidan itu adalah sebuah profesi. Bidan itu adalah sebuah profesi. Sehingga ketika bidan itu sebuah profesi, maka ada yang disebut dengan standar profesi. Standar profesi. Nah, di sini di dalam melakukan proses manajemen kebidanan itu juga ada standar. Maka ini ada yang disebut dengan proses manajemen kebidanan sesuai dengan standar. Yang pertama adalah mengumpulkan dan mempengaruhi data yang lengkap dan relevan secara sistematis melalui pengkajian yang komprehensif terhadap kesehatan setiap klien, termasuk mengkaji riwayat kesehatan dan melakukan pemeriksaan fisik. Jadi langkah pertama dari proses manajemen kebidanan sesuai standar, yang pertama itu adalah mengumpulkan dan memperbaharui data yang relevan, ya, secara sistematis melalui pengkajian yang komprehensif terhadap setiap klien, termasuk mengkaji riwayat kesehatan dan melakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah mengumpulkan dan memperbarui data, langkah yang kedua itu adalah mengidentifikasi masalah dan membuat diagnosa berdasarkan interpretasi data dasar yang sudah dikumpulkan pada saat pengumpulan data. Setelah mengidentifikasi masalah,
kemudian membuat diagnosa berdasarkan interpretasi data dasar tadi. Selanjutnya itu adalah setelah muncul masalah, muncul diagnosa, maka ada yang disebut dengan mengidentifikasi kebutuhan terhadap asuhan kesehatan di dalam menyelesaikan masalah dan tadi sudah ditemukan, ya. Kemudian merumuskan tujuan asuhan kesehatan bersama dan oh ini sudah ketemu masalah, ketemu diagnosa, sekarang identifikasi kebutuhannya apa sih setelah kita menemukan masalah. Ini loh kebutuhannya. Kemudian merumuskan tujuan asuhan bersama dengan klien. Jadi tetap melibatkan klien. Bukan diktator, bukan dari keinginan bidan, tapi juga harus memperhatikan keinginan kebutuhan klien. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memberi informasi dan dukungan kepada klien sehingga mampu membuat keputusan dan bertanggung jawab terhadap kesehatannya. Ya. Di sini harus digarisbawahi adalah memberi informasi dan dukungan kepada klien sehingga mampu membuat keputusan dan bertanggung jawab terhadap kesehatannya. Ini yang harus dilihat. Mampu memberi informasi dukungan kepada klien sehingga keputusan itu diambil oleh klien, keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian selangkah selanjutnya adalah membuat rencana asuhan yang komprehensif bersama klien. Ya, komprehensif itu sesuai dengan tadi masalah, sesuai dengan diagnosa, kemudian membuat rencana komprehensif dengan melibatkan klien. Klien harus tahu selanjutnya apa yang akan dilakukan, asuhannya seperti apa. Ya. Itu jadi bukan hanya satu arah dari bidan ke klien. Kemudian klien buta, tidak tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Tapi klien juga harus paham, harus diberikan tahu selanjutnya ini yang akan kita lakukan, sehingga ibu atau anak atau pasien akan ini akan yang akan dilakukan, ini yang harus dilakukan. Jadi harus disampaikan kepada klien. Ya, kemudian selanjutnya secara pribadi bertanggung jawab terhadap implementasi rencana individual. Kemudian melakukan konsultasi perencanaan, pelaksanaan manajemen dengan berkolaborasi dan merujuk klien untuk mendapat asuhan selanjutnya bila diperlukan. Ya, karena tidak semua asuhan kebidanan itu perlu tindakan kolaborasi dan rujukan. Tapi ketika diperlukan untuk konsultasi tentang perencanaan, kemudian kolaborasi dan merujuk, itu bidan juga harus mampu melakukan manajemen perencanaan, manajemen dengan berkolaborasi dan rujukan. Kemudian yang selanjutnya adalah merencanakan manajemen terhadap komplikasi dalam situasi darurat jika terdapat penyimpangan dari keadaan normal. Ya, harus paham manajemen komplikasi dalam situasi darurat. Kemudian yang terakhir itu adalah melakukan evaluasi bersama klien terhadap pencapaian asuhan kesehatan dan merevisi rencana asuhan sesuai dengan kebutuhan. Melakukan evaluasi bersama klien. Evaluasinya artinya adalah evaluasinya itu tidak hanya dari sudut pandang bidan, oh ini sudah teratasi masalahnya, ini sudah baik. Tidak, tetapi juga evaluasi bersama klien. Kalau menurut bidan ini sudah berhasil, bagaimana yang dirasakan klien? Apakah klien itu juga sudah mendapatkan uh, pengaruh yang positif dari asuhan yang sudah diberikan? Jadi keputusan oh ini berhasil, oh ini tidak, oh ini perlu perencanaan selanjutnya itu bukan dari bidan saja, tetapi juga mempertimbangkan yang dirasakan oleh klien. Tuh. Baik, kemudian yang selanjutnya ada sasaran manajemen kebidanan. Manajemen kebidanan itu tidak hanya diimplementasikan pada asuhan kebidanan pada individu, akan tetapi dapat juga diterapkan di dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan yang ditujukan kepada keluarga dan masyarakat. Manajemen kebidanan mendorong para bidan menggunakan cara yang teratur dan rasional sehingga mempermudah pelaksanaan yang tepat di dalam mencegah masalah klien, kemudian akhirnya tujuan mewujudkan kondisi ibu dan anak yang sehat bisa tercapai. Jadi sasaran manajemen kebidanan itu bukan hanya asuhan pada individu, tetapi juga asuhan kepada keluarga dan masyarakat. Manajemen kebidanan itu bisa digunakan oleh bidan di dalam setiap melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, kemudian untuk kegiatan pencegahan penyakit, kemudian untuk penyembuhan, pemulihan,
kesehatan ibu dan anak dalam lingkup dan tanggung jawab. Jadi manajemen kebidanan itu bukan hanya untuk rehabilitatif ataupun kuratif, tetapi juga untuk tindakan preventif, ya, kuratif, preventif dan promotif pun bisa menggunakan manajemen kebidanan. Jadi bukan hanya penyembuhan dan pemulihan, tetapi juga pencegahan, ya, pencegahan dan peningkatan itu bisa menggunakan manajemen kebidanan. Tuh. Apa langkah-langkah manajemen kebidanan? Ya, tadi kita sudah bahas. Langkah pertama itu adalah mengumpulkan data dasar. Langkah kedua interpretasi data. Ketiga diagnosa, ya identifikasi diagnosa dan antisipasi penanganannya. Langkah keempat itu menetapkan kebutuhan tindakan segera. Kemudian bila diperlukan ada kolaborasi dan rujukan. Langkah kelima adalah rencana asuhan. Langkah keenam itu adalah pelaksanaan asuhan sesuai dengan perencanaan, dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Itu adalah langkah dari manajemen kebidanan. Jadi ada 7 langkah manajemen kebidanan. Nah, ini definisinya dari masing-masing langkah. Langkah pertama itu adalah mengumpulkan informasi, bisa melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan penunjang. Intinya pada langkah pertama adalah mengumpulkan data semaksimal mungkin sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian langkah kedua itu adalah interpretasi data dasar, itu adalah menentukan diagnosa berdasarkan langkah pertama yang sudah dilakukan, yaitu data-data hasil pengkajian yang sudah dikumpulkan. Ya. Kemudian langkah ketiga itu adalah mengidentifikasi diagnosis atau masalah potensial. Pada langkah ini kita akan mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosa atau masalah yang sudah diidentifikasi. Ya, ketika ada diagnosa potensial, langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dapat dilakukan pencegahan supaya potensial itu tidak terjadi, karena potensial itu kan potensi sangat mungkin untuk terjadi. Nah, sehingga pada langkah ini perlu antisipasi sehingga kemungkinan yang sangat mungkin terjadi itu tidak terjadi. Mencegah supaya yang potensial itu tidak menjadi aktual. Itu kemudian langkah selanjutnya, langkah keempat itu mengidentifikasi pelayanan tindakan segera oleh bidan atau dokter. Ya, pada langkah ini akan mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Kemudian langkah selanjutnya, langkah kelima itu adalah merencanakan asuhan secara menyeluruh yang ditentukan oleh langkah sebelumnya. Ya, melakukan perencanaan berdasarkan apa rencananya? Dasar melakukan perencanaannya apa? Dasar melakukan perencanaannya adalah hasil dari pengumpulan diagnosa, kemudian hasil dari pengumpulan data, kemudian hasil dari penegakan diagnosa, masalah, kemudian munculnya diagnosa potensial, antisipasi. Nah, kemudian dilakukan perencanaan. Apa rencananya setelah di langkah-langkah itu sudah muncul? Perencanaan. Kemudian setelah perencanaan, langkah selanjutnya adalah rencana asuhan yang menyeluruh. Ya. Itu menguraikan rencana asuhan yang sudah menyeluruh. Itu dilaksanakan. Kemudian langkah ketujuh itu adalah evaluasi. Evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan, kemudian hal-hal yang perlu dilakukan, kemudian dilakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan untuk perencanaan dari asuhan selanjutnya. Itu adalah langkah-langkah dari manajemen kebidanan. Selanjutnya kita ada yang disebut dengan pengorganisasian praktik asuhan kebidanan. Apa itu? Di sini kita lihat pengorganisasian praktik asuhan kebidanan. Itu adalah pelayanan kebidanan yang diberlakukan tindakan di dalam melakukan pelayanan kebidanan oleh bidan. Yang ada yang disebut dengan pelayanan mandiri.
Apa itu layanan mandiri? Itu adalah layanan kebidanan primer yang dilakukan oleh seorang bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan sendiri. Ya, pelayanan primer, pelayanan dasar, pelayanan pertama yang dilakukan oleh bidan dan pelayanan itu tanggung jawabnya oleh bidan sendiri. Ya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan. Itu adalah pelayanan mandiri. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan pelayanan kolaborasi. Kolaborasi itu adalah layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang berkegiatan dilakukan bersama-sama atau sebagai salah satu urutan dari sebuah proses kegiatan pelayanan. Misalkan merawat ibu hamil dengan komplikasi medik atau obstetrik. Tujuan pelayanan ketika merawat ibu hamil dengan komplikasi medik atau obstetrik itu bidan perlu bekerja sama dengan dokter obstin misalkan atau dengan laboratorium misalkan untuk melakukan pemeriksaan di luar wewenang dan kompetensi bidan sehingga perlu kolaborasi atau kerja sama. Nah, tujuan layanan dari kolaborasi itu adalah berbagi otoritas dalam memberikan pelayanan berkualitas sesuai lingkup masing-masing. Berbagi otoritas artinya apa? Berbagi kewenangan. Karena di dalam memberikan asuhan kebidanan bisa saja asuhan itu membutuhkan otoritas atau membutuhkan kewenangan dari profesi lain di dalam memberikan asuhan itu untuk bersama-sama mencapai dari memberikan bersama-sama melakukan asuhan sesuai dengan kebutuhan klien. Itu ya, itu adalah kolaborasi. Kemudian ada yang disebut dengan rujukan. Layanan rujukan itu adalah layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka tujuan dalam rangka rujukan ke sistem layanan yang lebih tinggi atau sebaliknya, yaitu pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam menerima rujukan dari dukun yang menolong persalinan. Juga layanan rujukan yang dilakukan oleh bidan ke tempat atau fasilitas pelayanan kesehatan lain secara horizontal maupun vertikal atau ke profesi kesehatan lain. Ya, layanan bidan yang tepat akan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan ibu dan bayinya. Jadi kalau rujukan itu bisa ke lebih tinggi, bisa ke horizontal ya, atau bidan menerima dari lebih yang lebih rendah. Misalkan bidan menerima dari dukun. Yang lebih tinggi bidan ke dokter spesialis. Horizontal ke profesi lain, misalnya ke analis, misalkan ke laborat, misalkan ke perawatan dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang disebutkan rujukan. Beda antara kolaborasi. Kalau kolaborasi itu bersama-sama memberikan asuhan. Kalau rujukan itu mendelegasikan ke pelayanan profesi lain atau ke tempat pelayanan yang lain. Jadi memindahkan asuhan ke profesi lain, ke tempat lain atau ke eh, kewenangan yang lainnya. Kemudian yang keempat itu ada konsultasi, layanan konsultasi. Itu adalah bahwa pada kondisi tertentu itu bidan membutuhkan nasihat atau pendapat dari dokter atau anggota tim perawatan klien yang lain, tapi tanggung jawab utama terhadap klien tetap di tangan bidan. Itu disebut dengan konsultasi. Tanggung jawabnya tetap pada bidan, tapi bidan membutuhkan nasihat atau pendapat dari profesi lain, misalkan dari dokter atau tim perawat, untuk memberikan asuhan kepada klien. Namun dalam memberikan asuhan tersebut, tanggung jawab itu masih tetap pada bidan. Itu adalah konsultasi. Jadi ada pengorganisasian praktek asuhan kebidanan itu ada layanan mandiri, ada layanan kolaborasi, ada layanan rujukan, dan ada layanan konsultasi. Baik, itu adalah materi kita hari ini ya tentang teori dari hmm, kepemimpinan dan manajemen dalam praktik kebidanan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.